Assalamualaikum semuanya, apa kabar Indonesia? Jumpa kembali dengan TV Adik Kakak. Terima kasih sudah berkenan menonton video kami. Dan kali ini saya akan masuk ke dalam Masjid Istiqlal. Ya, seperti apa suasana di dalam masjid ini, teman-teman? Ya, masjid terbesar di Asia Tenggara. Saya akan mengikuti orang-orang yang di depan saya. Pasti mereka akan menuju ke ruang atau tempat berwudu terlebih dahulu. Ya, seperti apa kita cek tempat wudhunya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya, tempat berwudu ya, luas sekali, panjang sekali, dan ini bentuknya memutar ya. Nah, lihat teman-teman, ini tempat wudhu di Masjid Istiqlal Jakarta ya, masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Oh, ini di lantai satunya ya. Setelah kita keluar dari ruang wudhu, ini ada apa ini, Basnas Masjid Istiqlal. Berarti di sebelah ruang wudhu ini sepertinya di lantai satu ini sebagai tempat kantor Masjid Istiqlal itu sendiri ya. Mungkin di sini di dalam ada sebuah yayasan dan sebagainya. Nah, seperti ini teman-teman, bahkan di sini ada kursi untuk refleksinya loh. Jadi setelah kita masuk ke Masjid Istiqlal, lantai pertama itu ruang berwudu, kemudian perkantoran Masjid Istiqlal itu sendiri. Nah, saya akan naik ke lantai 2, di mana di lantai 2 itu adalah ruang utama untuk sholatnya ya. Ini saya sudah masuk atau naik ke tangga menuju lantai 2, teman-teman. Seperti apa kondisi atau pemandangan di lantai 2 ya. Nah, ini sudah di lantai 2, teman-teman ya. Lantai 2-nya cukup luas dan banyak sekali tiang-tiang yang sangat kokoh ya. Oh, ternyata di samping ruang utama sholat ini ada ruangan terbuka, teman-teman. Jadi ruang ini terbuka. Nah, saya akan mencoba menuju ke ruang yang terbuka. Jadi kalau di ruang terbuka ini berada di lantai 2 dan tidak beratap ya tadi ya. Kalau ini kan bagian dalamnya ya yang tertutup ya. Saya penasaran dengan ruang terbuka yang ada di lantai 2. Nah, ini teman-teman, ini ruang terbukanya. Jadi langitnya tidak tertutup ya. Nah, ini di sini sangat lapang juga. Oh, ternyata di depan saya, teman-teman, itu di ujung jauh di sana itu adalah Monas. Tugu Monas kelihatan, teman-teman, dari ruangan terbuka yang ada di samping ruang utama sholat. Dan ini ada di lantai 2 ya, teman-teman. Jadi teman-teman, di Masjid Istiqlal ini, setelah masuk ke lantai 2, ternyata di samping itu ada ruangan yang terbuka atapnya ya. Jadi kita langsung bisa melihat langit-langit di sini ya. Bukan langit-langit, tapi langit beneran, teman-teman. Bahkan dari sini kita bisa melihat Tugu Monasnya ya. Wow, besar sekali. Untuk ruangan terbuka ini pun sangat luas sekali ya, teman-teman. Jadi ketika di ruang utamanya penuh ya untuk para jamaahnya ketika melakukan ibadah sholat, jadi di ruang terbuka ini pun bisa sebagai ruangan tambahan ya. Contohnya seperti mungkin kalau ada pengajian akbar ya, sholat hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha, mungkin ruang terbuka ini terpakai juga ya untuk menampung para jamaah ya. Sejarah pembangunan Masjid Istiqlal ini cukup lama ya dulu ya. Mulai dibangun dari tahun 1961, selesainya tahun 1978. Jadi 17 tahun, teman-teman. Ya, cukup memakan waktu yang lama ya. Karena waktu itu berbagai macam urusan politik Indonesia juga belum stabil ya.
Dan waktu dalam masa pembangunan Masjid Istiqlal ini juga kan sempat kan terjadi gerakan 30 SKPKI kan di tahun 1965. Nah, teman-teman, sekarang saya berada di lantai 2 tapi bagian utara ya. Dan saya melihat ke bawah, ke taman yang ada di sebelah atau samping Masjid Istiqlal itu kelihatan ya teman-teman kalau kita ke bagian utara di lantai 2-nya. Nah, saya akan masuk ke ruang utama untuk ruangan ibadah sholat ya. Ya teman-teman, kita melihat ruang utama sholat di Masjid Istiqlal ini seperti apa. Kita nanti juga bisa melihat kondisi kubahnya ya, dari bagian dalam seperti apa megahnya. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke ruang utama untuk sholat bagi jemaah laki-lakinya ya. Nah, ini teman-teman, wow, besar sekali teman-teman, megah sekali ya, cantik sekali. Ini Masjid Istiqlal ya, masjid terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Ini kita sedang akan siap-siap untuk melakukan ibadah sholat maghrib teman-teman. Wah, ini teman-teman kubahnya dari bagian dalam ya. Saya persis berada di bawah kubahnya teman-teman. Sangat megah sekali. Pondasi-pondasi atau tiang-tiangnya juga sangat indah sekali ya, kita lihat ya, dari bangunan Masjid Istiqlal ini. Jadi cita-cita Presiden Soekarno pada waktu itu dan para sahabatnya atau teman-teman dalam pemerintahnya waktu itu tercapai ya, bahwa bangsa Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta waktu itu harus didirikan sebuah masjid yang besar ya, masjid yang megah serta daya tahannya juga bisa ribuan tahun ya, dari kelapukan dan lain sebagainya. Yang diinginkan adalah bahan-bahannya dari besi, dari beton, pintu-pintunya dari perunggu, batu pualam dan lain sebagainya ya, sehingga tercipta sebuah Masjid Istiqlal Jakarta yang sangat besar ini teman-teman. Jadi sebagai umat muslim khususnya, jika melakukan perjalanan atau jalan-jalan lah ya, rekreasi ke daerah Jakarta khususnya, jika tidak menyambangi atau mampir ke Masjid Istiqlal ini ya, sekaligus bisa ikut melaksanakan ibadah sholat ya. Sepertinya kurang lengkap ya jika jalan-jalan ke Jakarta tidak mampir ke Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar se-Asia Tenggara. Akhirnya kita bisa masuk ke Masjid Istiqlal, mulai dari tempat wudhu, kemudian ke ruang utama sholat dan lain sebagainya ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa.